Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Afifah, NPM 19141510111 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah penangkaran flora dan fauna. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Perilaku Pengunjung Anak di Taman Wisata Edukasi Satwa Studi Kasus Kebun Binatang Gembira Loka di Yogyakarta. Jurnal Arsitektur volume 17 nomor 1. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama pendahuluan, lalu metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Wisata pendidikan yang dikenal dengan istilah education tourism merupakan pasar baru dalam ranah jasa pariwisata. Pihak pengelola wisata menjadikan anak-anak sebagai sasaran utama pengunjung dalam wisata edukasi. Keingintahuan anak yang luas tentang berbagai macam hal serta kebutuhan edukasi alternatif secara informal merupakan beberapa faktor tumbuhnya objek wisata edukasi bagi anak. Nah, salah satu wisata edukasi bagi anak yang dapat menjadi pilihan adalah kebun binatang. Gembira Loka bukan hanya sebagai lembaga konservasi dan paru-paru kota Yogyakarta, namun juga merupakan objek wisata edukasi. Penelitian ini bermanfaat untuk dapat membantu peneliti lain dalam mengkaji perilaku anak di ruang publik. Peneliti ini juga dapat menjadi salah satu sudut pandang bagi pihak pengelola untuk mengembangkan kawasan Gembira Loka. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu sumber pedoman dalam perancangan desain ruang publik. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengidentifikasi perilaku pengunjung anak di kebun binatang Gembira Loka. Yang kedua, mengidentifikasi faktor spasial untuk mempengaruhi perilaku pengunjung anak. Metode penelitian. Metode penelitian, peneliti ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah kebun binatang Gembira Loka. Zonasi jenis satwa yang diberlakukan di Gembira Loka meliputi bird park, reptile and amphibian park, akuarium, short zone, dan primata. Peneliti menetapkan variabel lokus dengan menggunakan penyebutan variabel Taman Edukasi Satwa. Adapun variabel lokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, makro. Tabel 1, kode zonasi pada zonasi makro. Pada aspek sirkulasi makro, peneliti membagi menjadi dua jenis sirkulasi, yakni sirkulasi linear dan sirkulasi tidak linear. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek meso. Pada tabel 2, pengelompokan berdasarkan tata letak kandang. Tabel 3, pengelompokan berdasarkan sirkulasi zonasi. Aspek yang selanjutnya yaitu mikro. Pada tabel 4, pengelompokan berdasarkan tipe kandang. Tabel 5, pengelompokan berdasarkan tinggi pembatas. Dan tabel 6, pengelompokan berdasarkan jarak satwa. Fokus penelitian adalah perilaku pengunjung anak pada titik lokasi yang telah ditentukan. Peneliti melibatkan 8 responden yang terdiri dari 4 responden individu dan 4 responden kelompok. Titik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan behavior mapping dengan pemetaan perilaku berdasarkan pelaku. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Untuk hasil yang pertama yaitu zonasi makro, tabel 9 kecenderungan perilaku pada zonasi makro. Di zona 1 dan 2, seluruh responden menunjukkan perilaku aktif. Pada zona 2, para responden menunjukkan perilaku paling antusias dengan aktif berlari serta mengidentifikasi satwa yang ada. Di zona 3, responden menunjukkan perilaku aktif memasuki dom yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan satwa burung. Di zona 4, sebagian besar responden melakukan perilaku pasif dengan berjalan cepat tanpa mengamati satwa yang ada. Di zona 5, responden melakukan perilaku aktif di area presentasi edukasi satwa atau PES. Di zona 6, keseluruhan responden tidak menunjukkan perilaku aktif. Selanjutnya yaitu sirkulasi makro, tabel 10 jenis sirkulasi responden. Pada variabel sirkulasi makro, ditemukan dua jenis sirkulasi, yakni sirkulasi linear dan sirkulasi tidak linear. Sirkulasi tergolong tidak linear karena responden tidak melewati jalur utama. Terdapat pula beberapa jalur bercabang,
seperti jalan pintas langsung ke area 4, sehingga pengunjung tidak harus memasuki area ketiga. Selanjutnya yaitu tipe kandang, kecenderungan perilaku pada tipe kandang. Perilaku aktif pada variabel tipe kandang terbuka banyak ditunjukkan dengan meneriakkan nama dari satwa maupun menirukan suara dari satwa yang sedang diamati. Sementara perilaku aktif pada tipe kandang tertutup ditunjukkan dengan mengetuk kaca yang digunakan sebagai penutup kandang. Selanjutnya, jarak satwa dengan pengunjung. Tabel 15, kecenderungan perilaku terhadap jarak satwa. Pada posisi jarak satwa yang dekat dengan responden, responden cenderung aktif dengan salah satu responden menunjukkan respon perilaku negatif dengan menangis kencang dan berteriak ketakutan saat didekati satwa. Pada satwa yang jaraknya jauh, responden juga menunjukkan kecenderungan untuk aktif seperti dengan memanggil satwa tersebut. Faktor spasial yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama, layout zonasi. Layout zonasi menjadi salah satu faktor karena bagi pengunjung untuk menentukan zonasi yang akan dijelajahi maupun tidak dikunjungi. Selanjutnya, layout sirkulasi. Para responden yang melakukan kunjungan wisata dengan menggunakan sirkulasi linear dikarenakan memiliki kondisi jalan yang bagus dengan rute yang jelas. Selanjutnya, penempatan papan informasi. Beberapa responden mengalami kebingungan untuk menemukan gerbang masuk area 2 dikarenakan kurangnya informasi dan penanda lokasi. Bentuk sirkulasi pada setiap zonasi. Responden rata-rata akan mendatangi area kandang yang menarik perhatiannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa responden menunjukkan kecenderungan respon perilaku paling aktif di zona awal dan perilaku pasif di zona akhir, serta menunjukkan respon perilaku ekstrim pada variabel pagar pembatas. Faktor spasial yang paling dominan mempengaruhi perilaku responden adalah layout zonasi dan variasi bentuk pagar pembatas. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi. Baik, sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.